dibayarkan untuk pendapatan, yang otomatis kalau pendapatan kan kalau Pemda Badung mendapat pendapatan kan tidak masuk ke kantong sendiri, tapi masuk ke kantong APBD. Kemudian dibuat untuk kesejahteraan masyarakat. Satu. Yang kedua, kita bisa mendapatkan penataan yang dilakukan oleh penataan dan pemeliharaan kawasan yang kita sewa itu oleh swasta yang menyewanya. Nah, kemudian orang lewat tetap bisa, orang ini tidak menutup publik, dan yang ada di klausul juga bahwa apabila pemerintah ada ingin memanfaatkan untuk kegiatan pembangunan, nah itu tetap lahan itu tetap akan dipakai. Nah, ini mungkin secara ininya Pak Habib menjelaskan. Baik. Pertama-tama izinkan saya selaku Kepala Bidang Pengelola Aset Daerah mewakili kepala kami untuk menjelaskan terkait dengan sewa yang ada di pantai yang kemarin cukup viral itu ya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mungkin rekan-rekan bisa melihat keadaan pantai yang kita saat ini. Seperti itu kan. Rekan-rekan pasti sudah tahu begini kan. Ada pantai begini. Ya, ada beberapa pantai kita lah. Saya tidak mau menyebut di mana-mana ini. Nah, inilah keadaan pantai kita sekarang. Ada payung, ada orang duduk di pindek gitu. Nah, pertanyaan saya pada saat orang duduk di sini, apakah mereka gratis? Pasti mereka bayar juga kan? Dan inilah bagian dari fasilitas mereka, apakah restoran? Pasti mereka yang duduk di sini bayar lebih. Nah, seperti itu masalahnya. Nah, selanjutnya inilah mengapa pemerintah Kabupaten Badung pas kemarin ini mengeluarkan SK Bayarnya sama siapa? Nah, bayarnya sama siapa mereka? Oke, mereka bayar, orang duduk mereka bayar pasti kan? Dan berapa orang duduk di sana? Pasti bayar mereka kan? Nah, terus mereka bayar kepada siapa? Bayar kepada pengusaha. Pengusaha itu bayar kemana terhadap duduk itu? Kan bayar pajak ke restoran. Pajak restorannya ya. Iya. Terhadap lahannya. Terus lahannya bagaimana? Lahannya. Terus teman-teman mikir begitu. Ada fasilitas umum dipakai berjualan, dipakai memanfaatkan, mereka berjualan seharusnya bisa lebih banyak. Tapi tanah yang mereka pakai itu tidak tahu mereka bayar kemana. Itu pertama yang perlu kita pada sikap kritis kita di situ. Nah, berkaitan dengan hari itulah Pemda Badung kemarin dengan banyaknya ada permasalahan di pinggir pantai ini mengeluarkan SK pendataan dan inventarisasi tanah negara dari Kecamatan Selatan, Utara sampai di Pengui kemarin. Nah, berdasarkan SK tersebut untuk yang di Kecamatan Utara ada SK-nya bahwa di dalam klausulnya di diktum kedua disebutkan bahwa terhadap yang tertuang di dalam SK ini dimasukkan sebagai aset daerah. Berdasarkan itulah kita proses pencatatan sebagai aset daerah. Nah, ini juga adalah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Itu tertuang di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Di mana urusan non wajib termasuk pertanahan itu adalah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Di lampirnya dijelaskan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan pendataan, inventarisasi dan pemanfaatan terhadap tanah kosong, tanah negara. Inilah makanya mengapa keluar SK tersebut. Inilah produk-produk hukum legalitas ini yang kita gunakan untuk kita mengamankan tanah-tanah negara ini. Bagaimana kita memanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini ke konsep garis besarnya. Nah, berkaitan yang di pantai Canggu ini. Nah, kemarin memang secara prosedural
dari pihak hotel ada niatan mereka. Niatannya, Pak, kami ingin memanfaatkan, kami ingin pasang payung, pasang bed sini. Seperti apa? Ya harus sewa. Tidak mungkin kita itu harus sewa. Sehingga berdasarkan hasil appraisal keluar nilai sewa yang mungkin sudah viral Pak Hidayat, 151.000 itu 151.000 itu adalah kajian dari tim appraisal kami, bukan dari saya. Itu kita lepaskan kepada pihak ketiga. Dan perlu digarisbawahi, harga 151.000 ini adalah tanpa ada bangunan apa, mereka hanya memanfaatkan view. Jadi kalau ada komen-komen, kok murah sekali Canggu. Kalau dibandingkan sama orang yang punya tanah di pinggir jalan, harga sewanya pasti beda. Mereka membangun apa gitu. Ini enggak. Ini mereka memanfaatkan view, cuma taruh bed, mungkin malam udah diangkat, pagi atau gimana mungkin ditaruh lagi. Seperti itulah. Karena apa? Kita tidak akan dalam artian kita berusaha memberikan penanganan terhadap mungkin rekan-rekan melihat seperti ini, pantai-pantai seperti ini, sehingga nantinya sekali lagi berdasarkan SK Perdata, setiap ada bentuk pemanfaatan yang ada di pantai ini adalah ada suatu sistem yang kita buat. Begitu juga mengapa kita berikan kepada hotel, ya hotel Niki yang berada di depannya, tidak mungkin dong pihak lain mau menyewa di depan hotel mereka, tidak mungkin. Siapa yang punya di sana, mereka ingin memanfaatkan view, kami persilahkan. Tapi karena ada keuntungan yang diperoleh atas pemanfaatan tanah yang ada di sana, makanya harus ada sewa. Itu yang perlu kami garisbawahi, bahwa pemanfaatan dalam bentuk sewa ini adalah untuk memanfaatkan view, tidak ada bangunan yang bersifat permanen. Kita hanya memanfaatkan, ditaruh bed, ditaruh mungkin payung atau apa, sehingga sah, ini sesuai dengan aturan. Terkait harga mungkin saya jelaskan tadi, price sudah. Seperti itu. Mungkin juga perlu yang kasih lihat juga ya, apa namanya, gambar yang sebelumnya ada di depan hotel. Di depan hotel ini seperti ini loh. Ada kayak bangunan liar lah nih, pedagang-pedagang liar. Pedagang-pedagang liar yang ternyata juga pedagang yang berada di sini. Ternyata hasil pertemuan kami kemarin, ternyata memang juga tidak terdata sebagai pedagang dari hadap. Sehingga memang ini pedagang-pedagang liar. Nah, saya rasa wajar sebagai seseorang yang memiliki properti di belakangnya ingin memanfaatkan tanah di depannya yang bukan tanahnya dia untuk view, seperti itu. Inilah makanya sampai kita keluar hasil dari sewa, dan itu sudah ada perjalanannya, sehingga bisa kita sampai ada sewa penyewa. Sehingga ini yang perlu digarisbawahi terhadap apa sih untuk sewanya, begitu, bahwa kita menjalankan view. Mengapa harganya sekian, ada harganya tidak boleh diganggu. Biar kita sama-sama clear lah kita nih, karena zaman sekarang ini kadang-kadang informasi itu bias dibawa kemana dibandingkan sama tanah yang lain. Nah, itu perlu dipahami oleh rekan-rekan yang lain. Ini itu dia kayak gitu di depannya orang. Ada pedagang lihat kubur, entah naruh terpal gitu. Ini kan mohon maaf, nilai jual dari lokasi yang berada di sana kurang bagus. Kalau saya ditata dengan bagus sesuai dengan aturan kan sangat bagus sekali. Mungkin sedikit. Ya. Ketika itu disewakan atau diberikan kepada pengusaha, nah aktivitas masyarakat kita kan tidak terlepas dari adat. Kemarin sempat viral yang hari ini di Blaulo, jika orang melakukan upacara adat, ada pesta kembang api yang tidak di depan itu pas sedang wedding. Nah itu apakah nggak dampaknya nanti akan seperti itu ketika mereka menyewa, mereka merasa semua aktivitas mereka bisa lakukan di area yang mereka sudah sewa, seperti privatisasi pantai ini. Apakah nggak itu nanti jadinya? Jadi ini tidak privat pantai, karena masih tetap itu merupakan publik, cuman tidak boleh orang berusaha di area yang dia sewakan. Cuman orang lewat, itu ada upacara, tetap
bisa upacara. Tentunya di sini yang secara besarnya kan tidak boleh kita colek pamor. Ada satu kegiatan yang tadi bahwa ada orang upacara terus dia bunyikan kembang api, ya tentunya di sini yang kita sampaikan kalau orang udah upacara jangan hidupin kembang api, kan itu kita koordinasikan. Jadi banyak hal dalam kehidupan ini kan tidak bisa dicolek pamor dibiah-biah seperti itu. Jadi ada beberapa yang kalau kita ada penataan kita mengikut sertakan swasta dalam penataan, kemudian nanti di mana kita kan juga ada menata pantai seperti yang sekarang kita lakukan, seperti di Batu Beling. Nah, memang kita buatkan tempat untuk berusaha masyarakat, tetapi dikelola tetap oleh desa adat, sehingga tidak ada yang liar istilahnya. Kalau seandainya nanti ada liar, kan itu nih, yang viral apa? Pemerintah di mana? Kok tidak lakukan penataan? Nah, ini kan sebenarnya dua sisi yang harus kita cari win-winnya. Jadi kita mau melakukan penataan, tapi dari satu sisi sesuai dengan ketentuan, yaitu otomatis nanti kan misalnya seperti ini. Ya seperti ini sudah ada beberapa yang kita sampaikan. Karena dia dipakai komersial, walaupun orang boleh jalan-jalan, di sini kita akan kenakan dia sewa. Dia sewa karena lahannya dia cuma sampai di sini. Cuman memang tidak boleh ada bangunan. Itu sehingga kan satu sisi bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Nah, kenapa secara umum? Ya kan otomatis ini masuk ke kas daerah, otomatis kas daerah kan untuk membangun infrastruktur. Itu yang ini. Dan di dalam klausul juga kita pertegas bahwa tidak boleh menutup akses umum. Orang masih bisa lewat, apalagi melakukan upacara adat. Iya, masih bisa. Kita melakukan upacara adat di Bali. Siapa berani? Itu yang berani melarang. Itu yang ditamakan. Iya. Tadi pagi ke Ramli kan Iya. Yang orang yang lagi sedang